ekonomi di kapal feri terbesar di Indonesia. Apa sih rasanya? Perjalanan kali ini kita mulai dari Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setelah kalian membeli tiket di web DLU atau di aplikasi DLU, kalian bisa mencetak tiket kertas di bagian counter di Pelabuhan Semayang ya teman-teman. Nanti kalian akan dapat tiket kertas, dan tiket kertasnya jangan dibuang tapi disimpan karena itu untuk mengambil jatah makan kalian saat di kapal. Setelah itu kita boarding, ke bagian boarding maka akan dikasih gelang sesuai dengan kelas kita. Karena saya di kelas ekonomi non-seat, maka dikasih yang warna merah muda ya teman-teman. Setelah itu kita diarahkan langsung menuju ke kapal. Saat ini masih jam setengah 12 malam ya, perjalanan nanti pagi jam 6. Oke, kita langsung saja menuju ke kapal ya teman-teman. Sepanjang jalan nanti akan ada petugas mengarahkan, karena kita nggak boleh berseliweran di area kapal. Sedang ada loading mobil, motor, dan juga barang-barang teman-teman. Makanya kita langsung menuju ke kapal lantai 6, 7, dan 8. Tenang aja, nanti kita nggak lewat tangga kok. Ada lift yang disediakan untuk penumpang ya. Kita langsung menuju ke lantai 6, 7, atau 8. Tapi saya memilih lantai 6 dulu untuk ke lobby informasi. Ya, ini mewah ya teman-teman, kayak hotel. Jadi memang di kapal ini ada tersedia juga informasi dan juga kamar-kamar ya. Tapi karena saya telat, makanya saya dapat yang ekonomi non-seat. Kita langsung menuju ke lantai 7 dan lantai 8. Ternyata kurang dari jam 12 udah rame di sini teman-teman. Meskipun baru nanti jam 6 pagi kita berangkat ya. Ini adalah resto yang disediakan oleh kapal ya teman-teman. Di sini juga ada minimarket juga selain resto. Jadi kalian aman, kebutuhan kalian akan aman disediakan oleh kapal ini ya teman-teman. Dan harganya pun relatif murah ya. Untuk resto ada di lantai 8, sementara untuk minimarket ada di lantai 6, dekat dengan informasi ya teman-teman. Dan ini pemandangan malam di Pelabuhan Semayang. Kita bisa lihat obor dari Pertamina atau flaring ya. Istimewa, indah memang. Sambil persiapan sebelum jalan, malamnya kita bisa menikmati fasilitas yang ada di kapal teman-teman, dan juga pemandangan yang ada di sekitar Pelabuhan Semayang ini. Oke, pagi menjelang dan saatnya kita berangkat. Asap dari eksos kapal sudah membumbung tinggi dan saatnya perlahan-lahan kita akan meninggalkan Pulau Kalimantan, Balikpapan khususnya. Bye-bye Balikpapan, sampai jumpa di tahun depan. Di awal-awal perjalanan kita masih aman ya teman-teman, masih ada si jalan tersedia. Jadi santai aja, gak bakal kesepian kalian ketika naik kapal ini karena masih ada sinyal ya. Kecuali nanti setelah 4 jam perjalanan kita udah gak ada sinyal lagi teman-teman. Tapi hal tersebut bisa kita gunakan untuk menambah relasi dan juga menambah kenalan ya teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang yang ada di kapal ini adalah orang-orang perantauan yang ada di Balikpapan atau sekitarnya, Kalimantan Timur khususnya ya. Pokoknya sebisa mungkin kalian harus membuat diri kalian happy ketika ada di kapal ini, karena 36 jam kita ada di kapal. Dan cuacanya pun kita nggak tentu ya. Sekarang aja kita dapat mendung nih teman-teman. Dan ketika mendung ini juga orang-orang pasti bakal cari tempat teduh ya. Kecuali saya, karena saya juga seneng nambah syahdu gitu kan ketika cuaca mendung seperti ini teman-teman. Anginnya pun semriwing. Ketika kalian bosan di luar kapal, kalian bisa ke resto ya teman-teman untuk pesan makanan atau sekedar menikmati suasananya, dan juga tetap untuk cari relasi dan kenalan baru ya teman-teman. Oh ya, tiket yang kertas tadi jangan dibuang karena kita pakai untuk antrian makan, dan ini makanan yang kita terima 4 kali saat ada di kapal ya teman-teman. Jadi harga tiket itu udah include dengan makanan. Kecuali kalian masih lapar, kalian bisa membeli makanan yang ada di menu-menu resto ya teman-teman. Seperti ini makanan yang saya terima 4 kali. Dan jangan lupa ketika selesai makan kalian harus buang sampah, jangan dibuang ke laut ya. Oke, sekarang jam 17.57 kita sudah sampai di Kalimantan Selatan ya teman-teman. Jadi kita ada sinyal lagi nih pas waktu di dekat Kalimantan Selatan. Tenang aja teman-teman, jadi kalian gak bakal bosan kok. Karena gak selama 36 jam itu kita tidak dapat akses internet, tapi ada beberapa tempat yang kita akan dapat akses internetnya juga teman-teman.
Ketika sore hari menjelang, kalian bisa menikmati sunset dari atas kapal ya teman-teman. Tapi kali ini lagi mendung, jadi ya seperti itulah untuk sunsetnya kita nggak bisa lihat full. Jadi saya putuskan untuk ke resto karena kebetulan udah lapar lagi teman-teman. Oh ya, paling nggak kita sekali makan ini ada 50.000 ya habis teman-teman. Dan ini adalah smoking roomnya. Di sini juga ada fasilitas charger HP, jadi kalian aman, baterai kalian aman. Dan tibalah saatnya malam. Malam ini kita bisa nikmati di luar kapal gitu kan, sambil cari spot-spot untuk tidur. Karena kelas ekonomi non-seat tidak dapat tempat tidur, jadi ada yang banyak tidur di resto ataupun di selasar-selasar atau lorong-lorong dari kamar-kamar kelas ekonomi sampai kelas VIP ya. Ya seperti ini keadaannya, tapi ya mau bagaimana lagi, yang penting kita sampai Jawa dengan selamat. Dan terima kasih juga untuk DLU yang memberikan perjalanan singkat ya, hanya 36-40 jam saja untuk kita sampai dari Kalimantan ke Surabaya. Ketika kita menikmati perjalanan tak terasa karena saat ini sudah sampailah kita di Selat Madura teman-teman. Kita sebentar lagi akan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak dan ya selamat datang di Surabaya. Kita sudah sampai di Surabaya dan ini adalah penampakan dari DLU Ferry 7 ya teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah mengantarkan kita selamat dari Balikpapan sampai ke Surabaya. Selamat datang di Surabaya, selamat datang Jawa, selamat berlibur teman-teman.